Yang bolehlah kalau dituduh Bang Kodari sebagai asumsi, tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Bukankah di 1 minggu menjelang 20 Oktober, presiden yang masih dalam tampuk kekuasaan adalah Presiden Joko Widodo? Uniknya, menjelang panggilan-panggilan terhadap calon menteri itu, pertemuan presiden dan presiden terpilih cukup dilakukan dalam berbagai kegiatan. Kenapa presiden terpilih bicara soal kabinet dan lain-lain menjelang tanggal 20 Oktober kepada presiden saat ini, padahal anaknya adalah wakil presiden terpilih? Sementara sang anak jarang sekali diajak ngobrol. Padahal pembantunya. Kalau ingin menjalankan pemerintahan tanpa keberadaan pembantu, mungkin hasil kinerja pemerintahan besok tidak tepat sasaran. Jadi waktunya agak sama dengan cara Pak SBY di 2004 dan 2009 memanggil calon menteri. Tetapi tingkah laku politiknya ini akan selalu dilihat ada kaitannya dengan Pak Presiden saat ini. Apalagi kemudian relasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dilihat publik agak merenggang. Bolehkah saya membangun asumsi ini? Ya boleh. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Tapi nanti akan kita buktikan apakah relasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih akan panjang dan harmonis. Jangan-jangan kita akan mengulang kisah Bongbong Marcos dan anak Duterte. Apalagi yang harus kita lihat? Mari kita lihat jumlah. Dari 34 menteri Presiden Joko Widodo, lebih dari 17-nya adalah orang-orang yang akan dilantik oleh presiden terpilih. Artinya, lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. 50%. Lalu dilarang oleh Bang Kodari kita berasumsi. Padahal 50%. Sejarah sistem presidensial mana yang 50% isi kabinet presiden sebelumnya ditransfer kepada presiden yang akan datang? Beri saya nama. Terlalu banyak orang-orang Presiden Joko Widodo yang menjadi pembantu Presiden Prabowo. Jumlah ini luar biasa. Artinya ke depan dengan angka 49 menteri akan ada 34,5% yang berisi orang-orang Presiden Joko Widodo. Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi sebagai upaya untuk menjaga wakil presiden terpilih? Sangat tidak percaya diri. Ramai betul orang yang mau menjaga wakil presiden. Seburuk itukah kualitas ban serap lembaga kepresidenan kita? Sehingga harus dijaga seram. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun tentang keberlanjutan kasus ijazah Pak Gibran beserta bapaknya Jokowi. Jadi teman-teman, yang mereka katakan di sini yaitu udahlah Mas Gibran, lebih baik mundurkan diri daripada menjadi olok-olokan masyarakat dan memalukan di mata dunia. Ya, jadi teman-teman, kata mereka itu memang benar ya teman-teman, karena Pak Gibran itu tidak mampu untuk menjadi wakil presiden ataupun tidak memenuhi syarat. Jadi yang mereka katakan itu lebih baik kamu mundur saja Pak Gibran ya. Nah, jadi karena mereka katakan sebegitu, semoga Pak Gibran bisa mendengarkan dan bisa tahu kemampuannya sendiri ya, karena
kalau misalnya kamu paksakan terus untuk menjadi wakil presiden itu, ya jadi terus-terusan kamu menjadi olok-olokan masyarakat. Jadi daripada bikin malu aja, lebih baik Pak Gibran ini mengundurkan dirinya saja. Nah, jadi teman-teman yang mereka katakan di sini juga, pernyataan Bang Ferry Amsyari memang sangat benar dan selalu bermutu, tinggi, sangat berkelas, dan akurat, pro rakyat dan pejuang hukum yang lurus. Nah, Bang Ferry ini memang benar teman-teman ya, dia orang yang sangat cerdas. Jadi ya sebaiknya kita harus mendukungnya untuk terus-menerus membongkar kasus ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Bung Ferry memang cerdas, jujur, dan terbuka apa adanya. Ya, bagaimanapun kita sebagai warga Indonesia harus mendukungnya Bang Ferry ini karena dia orangnya itu jujur dan cerdas, tetap terbuka ya. Jadi harus bersatu untuk menelusuri kasus-kasus yang telah dilakukan Pak Jokowi beserta anaknya Pak Gibran ini. Jadi teman-teman, semoga Pak Ferry terus kontrakan biar lebih kontraks siapa Mulyono yang sebenarnya itu. Nah, jadi semoga Pak Ferry ini bisa membongkar siapa Mulyono yang sebenarnya itu, yang terus-terusan membela Pak Jokowi dengan kasus ini. Ya, sebaiknya ya harus secepatnya untuk diadili Mulyono itu karena memang Mulyono yang membuat amburadul dan bikin negara kita tidak senang hanya karena gara-gara dia. Jadi teman-teman yang mari kita dengarkan lagi, itulah kesepakatan di Solo Bus melindungi anaknya kali pidato saja berleptotan. Bahasanya ada kata bersampai para bahasa Indonesia cemas 2045 ya. Jadi itulah Gibran yang kita jadikan sebagai wakil presiden kita saat ini teman-teman. Nah, terlepas dari setuju atau tidak Pak Amsari, mudah dimengerti penjelasannya bagi saya mereka sebagai awam ya. Jadi Pak Amsari ini memang kata-katanya itu bisa dimengerti teman-teman karena dia itu orangnya cerdas dan jujur dan terbuka apa adanya ya. Jadi ya seharusnya kita harus mendukung Pak Ferry ini karena dia memang orang yang sangat terbuka. Nah, jadi negara ini tidak semakin baik, justru sebaliknya makin rusak dan hancur karena mereka ini ya. Jadi semoga ya masalah ini bisa selesai karena masalah ini makin bertambah, makin merusak negara kita ya teman-teman. Nah, Gibran tidak meringankan kerja Prabowo, justru menambah beban bagi Prabowo. Ya memang betul itu teman-teman kata mereka itu. Ya, Gibran ini memang bukan mengurangi beban Pak Prabowo, melainkan justru sebaliknya dia menambah beban Pak Prabowo ya. Jadi untuk apa dia dijadikan wakil presiden kalau misalnya hanya menambah beban saja. Jadi teman-teman, semoga kita harapkan ini kali ini semoga Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini karena yang lebih baik untuknya itu dikatakan rakyat ya. Semoga tidak bertambah lagi beban Pak Prabowo ini. Nah, kalau kau dari ini nggak ubahnya kacung politik bakankah begitu? Jadi mau dari pengamat dan nggak pernah sama Kim Plus jago Prajo malah banget Jokowi masuk 3 besar di dunia presiden terbaik. Nah, Bang Kudari sangat bangga karena yang didukung mati-matian mendapat penghargaan dunia tokoh Indonesia atau presiden yang paling korup selama 10 tahun berkuasa. Kami rakyat Indonesia malu memiliki mantan presiden korup sedunia ini. Ya, mereka sangat malu teman-teman memiliki presiden yang selama 10 tahun ini menjabat ya. Karena kerja-kerjanya terus hanya bisa mengorupsi dana yang ada di Indonesia. Jadi selamat Bung Kadori dan temannya atas kado nikahnya ranking 3 terkorup. Jadi teman-teman, Mulyono presiden terkup dunia, ayo kepada adili Mulyono ya, karena Mulyono ini memang yang membuat amburadul di negara kita ini. Jadi teman-teman, orang cerdas memang dengan gamblang mencerahkan dan mudah untuk difahami selama cerdas.
Ya, jadi memang ya orang cerdas itu ataupun orang yang sangat jujur itu mudah dipahami kalau misalnya ada kata-katanya yang baik. Ya, jadi semoga rakyat mengerti dan mau bersatu dengan Bang Ferry ini karena Bang Ferry ini orang yang sangat cerdas dan memiliki hati yang jujur. Jadi kelicikan mantan presiden semakin jelas terpampang nyata bagi orang yang berpikir waras. Ya, jelas banget kata orang ini. Ya, pikiran mantan presiden kita itu semakin jelas ataupun kelakuannya yang telah dia lakukan itu memang semakin sudah mau terbuka, teman-teman. Ya, karena ya mungkin warga Indonesia mengerti ya apa yang selalu dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun dia menjabat. Makanya mereka itu semakin tidak senang dan tidak mau mendengarkan Pak Jokowi ini sebenarnya. Jadi ya kalau kalau Pak Prabowo sayang bangsa dan rakyatnya haruslah berhati-hati karena negara ini rumit dan sulit karena banyak manusia-manusia yang rakus kekuasaan harta tahta dicari ya. Ya, rakyat selalu percaya Prabowo bekerjalah demi negara demi rakyat sekarang sedang menangis dan menderita karena pahitnya ekonomi yang dibuat Pak Jokowi dulu selamat 10 tahun dia menjabat. Jadi menurut saya Bang Ferry itu mah bukan jadi pembantu presiden yang ditransfer. Jokowi itulah cepunya. Jadi berita disimpan Prabowo ada mata-mata dua Jokowi, Gibran dijadikan sipionnya Jokowi. Jadi kesimpulan kami sebagai rakyat adalah presiden ini tidak berkualitas terlebih parah lagi kualitasnya yang sangat tidak layak Jokowi ini sekarang, teman-teman. Nah, Ferry sorry ini orang cerdas ya. Saya doakan supaya Bang Ferry ini terus-terus membongkar kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi tersebut, teman-teman. Kalau orang saling keliling Prabowo, orangnya Jokowi ya akan setali 3 uang. Nah, terlalu pendek akal koliri untuk mencermat keterangan Bapak Ferry Asari karena kemunafikannya lebih kuat dari akalnya.